Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes figural part ke-6. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum figural. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu materi singkat tentang figural. Terdapat 3 jenis soal dalam kemampuan figural, yaitu analogi gambar, seri atau deret, dan juga gambar dalam bentuk kesamaan gambar. Analogi gambar adalah bentuk soal dalam kemampuan figural yang bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Untuk analogi gambar ini hampir sama konsepnya dengan analogi di verbal, hanya di sini dia menggunakan medianya dalam bentuk gambar. Dari gambar merupakan soal dalam kemampuan figural yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk urutan gambar. Lalu yang terakhir adalah ketidaksamaan gambar adalah bentuk soal dalam kemampuan figural yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Peserta nanti diberikan 5 gambar lalu dipilih satu gambar yang berbeda dengan 4 gambar yang lain yang diidentifikasi dari mulai segi warna, perubahan ukuran, perubahan bentuk, hingga penambahan objek pada gambar. Adapun untuk tipe-tipe figural yang sering keluar, baik itu di analogi, ketidaksamaan maupun serial, tidak akan keluar dari 8 ini ya teman-teman, 8 tipe ini. Pertama ada rotasi. Untuk rotasi ini berkaitan dengan arah jarum jam. Arahnya itu bisa nanti searah atau juga berlawanan. Untuk arahnya juga ditentukan berdasarkan sudut. Sudut-sudut yang digunakan juga pastinya tidak keluar dari sudut-sudut istimewa. Dimulai dari 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan seterusnya. Lalu untuk pencerminan bisa dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya, ada dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Untuk pencerminan ini bisa full satu gambar atau juga bisa dalam satu gambar hanya beberapa elemen yang dicerminkan. Jadi tergantung di soalnya ya. Ketiga ada penjumlahan dan juga pengurangan elemen. Kalau untuk penjumlahan ini bisa ke jumlah di gambarnya atau juga bisa penjumlahan elemennya. Jadi misalkan ada satu gambar, dari gambar 1 ke gambar 2 ini ada penambahan elemen. Elemennya itu bisa sama, kayak misalkan di sini lingkaran, yang ditambah di sini juga ternyata lingkaran lagi. Atau juga bisa berbeda, penambahannya misalnya di sini segitiga, di sini misalkan jadi persegi panjang, dia tergantung konteks si soal dari figuralnya. Terus begitupun juga pengurangan elemen. Elemen ini bisa dalam bentuk jumlah garis, jumlah sisi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada urutan atau perubahan warna. Kalau untuk urutan ini bisa dalam bentuk 1, 2, 3 gitu ya, posisinya ke 1, ke 2, ke 3, dari kanan ke kiri, atau juga dari kiri ke kanan. Jadi bisa bolak-balik gitu ya. Untuk perubahan warna, warna yang digunakan tidak jauh dari hitam, putih, abu-abu gitu ya. Terus bisa juga nantinya garis-garis, polkadot, dan lain sebagainya. Lalu untuk perubahan ukuran, ukuran ini relatif ya, bisa dari kecil, gambarnya ke sedang, terus ke besar gitu ya, ataupun sebaliknya. Gambarnya juga sama, bisa gambar yang tipenya sama ataupun gambar yang berbeda. Terus untuk arah elemen ini relatif ya, hanya menggunakan kanan, kiri, atas, bawah. Bisa dilihat per elemennya gitu, per elemen di dalam satu gambar. Jadi satu gambar ini biasanya terdiri dari beberapa elemen lagi. Jadi harus dilihat masing-masing gambar itu arahnya kemana.
Lalu kalau untuk jumlah elemen ini identiknya dengan hitungan ya, atau jumlah si elemen dalam satu gambar ini. Ini berkaitan dengan jumlah bilangan, teman-teman. Jadi, apakah jumlahnya itu masuk ke kelompok bilangan ganjil, genap, prima, atau yang lainnya gitu. Dan terakhir untuk yang ke-8 adalah tipe figural dengan letak elemen. Kalau untuk letak ini lebih spesifik ya, arahnya juga ada. Mungkin nanti urutannya juga diperhatikan. Jadi letak ini misalkan posisinya atas, tapi bagian kanan. Atas, tapi tengah-tengah misalkan. Dan seterusnya. Dan nanti untuk figural pasti tidak akan keluar dari 8 tipe ini ya, teman-teman. Dan itu dia untuk materi singkat figural. Adapun untuk tips dan trik mengerjakan soal figural, pertama teman-teman harus perbanyak latihan soal. Semakin teman-teman banyak latihan soal, nanti akan terbiasa dengan berbagai model soal yang diujikan. Yang kedua, teman-teman harus fokus untuk menentukan pola hubungan dari satu gambar ke gambar lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman harus gunakan garis bantu jika memang diperlukan. Jadi udah benar-benar bingung nih, gambarnya clue-nya apa atau kata kunci gambarnya gimana gitu. Kunci gambarnya nggak ketemu, teman-teman bisa menggunakan garis bantu dalam menentukan pola gambar. Dan itu dia untuk tips dan trik juga materi singkat untuk figural. Di video kali ini aku akan share ada 5 soal untuk soal figural. Langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini kita akan mencari analogi gambar ya. Berarti di sini kita analogikan ini A, ini B. Maka A di sini akan kita cari gambar B-nya. Dari A ke B adanya rotasi, teman-teman. Rotasi karena di sini tidak ada panah ya. Atau mungkin kita bisa tentukan gitu, salah satunya. Misalkan yang jadi sudutnya ini misalkan. Yang ini dirotasi, yang tadinya di atas jadi di bawah nih. Berarti adanya rotasi. Rotasi sebanyak berapa? 90 derajat. Nah, berarti yang gambar selanjutnya juga ini, berarti ini C ya. Ini C, ini D nih. Dari C ke D berarti harus dirotasi juga. Karena dia dalam bentuk lingkaran yang masuk ke kategori oval gitu ya. Kalau dirotasi 90 derajat berarti jadi ke kanan ke kiri gitu nih. Bagian ininya jadi di kanan kiri. Berarti yang mana? Yang sesuai hanyalah yang D ya, teman-teman. Yang A, B, sama E pastilah salah gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, ini adalah figural 9 kotak yang sering muncul ya, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, teman-teman perhatikan dulu. Biasanya saya kasih clue ya, ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Teman-teman perhatikan baris ke-1, ada kolom 1, 2, 3. Dari kolom 1, 2, dan 3, teman-teman lihat gambar ke kolom 1 dan kolom 3. Ada bintang nih. Bintangnya yang tadinya di kanan, ini jadi di kiri. Terus di barisan 2 juga sama. Ada yang di kiri, letaknya ada yang di kanan. Berarti kita lihat gambar yang ke kotak terakhir ini, kan di sini baru ada bintangnya 1 ya di sisi kiri. Berarti di sini kurang bintang di sisi kanan. Nah, berarti udah tahu nih bakal ada gambar di sini memuat bintang di sisi kanan. Yang mana? Ada di B sama di C. Yang lain pasti salah jawabannya. Tinggal B sama C nih kita menentukan. Lalu kita lihat nih di gambar barisan pertama. Ada apa? Ada panah di sisi kirinya. Di barisan 2 juga ada panah. Berarti di barisan 3 harus ada gambar yang memuat panah. Di sini belum ada. Berarti pastilah harus ada. Maka jawabannya adalah yang C. Karena di B itu tidak ada. Maka untuk jawaban soal nomor 2 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini adalah bentuk soal figural serial, tapi yang dicari justru yang ada di tengah gitu ya. Nah, untuk mencari figural serial, kita harus lihat pola-polanya. Pertama adalah si persegi panjang ini ya, yang hitam. Baik gambar pertama, kedua, ketiga ya. Ini gambar 1, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Gambar 1, 2, 3, dan 5, dia akan tetap. Warnanya tetap hitam dan tidak mengalami perubahan apapun. Maka yang bukan hitam pastilah salah. Lalu, kedua, kita lihat yang lebih mudah nih, ada panah. Panah ini, dia berubah. Yang tadinya di gambar pertama itu ke atas, gambar kedua itu jadi ke kiri, gambar ketiga jadi ke bawah. Berarti di gambar keempat ini kita lihat nih perubahannya seperti apa. Perubahannya adalah adanya rotasi. Rotasinya seperti apa? Berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Berapa sudutnya yang dibentuk nih untuk rotasinya, yaitu 90 derajat. Berarti dari bawah kita rotasi berlawanan arah jarum jam pasti nanti ke kanan. Yang tadinya ke bawah jadi ke kanan. Berarti, dan panahnya juga tetap ya, tidak mengalami perubahan warna. Berarti yang ke kanan yang mana? Hanya yang A sama yang C. Berarti yang E salah. Nah, sekarang terakhir yang kita lihat adalah si titik hitam ini nih, lingkaran oval ini. Dia mengalami perubahan, tadinya putih jadi hitam, putih, berarti di sini haruslah hitam. Yang mana? Yang A ya, yang hitam. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4 masih untuk serial. Untuk mencari gambar selanjutnya, teman-teman lihat ini, kita misalkan ini sebuah dadu ya. Di dadu ini, kalau teman-teman lihat ada panah gitu ya, maka itu kita jadikan gambar kunci. Nih, posisi si gambar panah ini yang tadinya di sudut bawah bagian kiri, jadi sudut bagian kanan, terus jadi atas. Berarti posisinya seperti ini ya. Nih, seperti ini. Nih. Terus tiba-tiba ada di sisi ini. Terus di gambar ketiga ada di atas gitu ya. Nah, berarti gambar ini terjadi apa? Rotasi, teman-teman. Rotasi arahnya gimana? Berlawanan. Berlawanan apa? Arah jarum jam. Terus rotasinya kayak gimana, teman-teman? Dari sini ke sini. Berarti dirotasi. Jadi gambar ini dirotasi. Jadi keseluruhan gambar ya, bukan hanya si elemen ini gitu. Jadi kalau gambar ini dirotasi, maka otomatis si posisi ini juga ikut berubah. Tapi kita menggunakan kunci perubahannya si gambar panah ini. Ada rotasinya berapa dari sini ke gambar ini? Yaitu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka dari sini nanti si gambar ini akan ada di sini nih. Untuk gambar ini, gambar keempat, si panah ini akan berada di kiri pojok atas. Nah, kita lihat nih yang posisi si panah ininya di kiri pojok atas. Yang mana? Ada di A dan juga di E. Berarti yang lain salah ya. Nah, sekarang kita tentukan si gambar yang lainnya gitu. Gambar yang lainnya kayak gimana? Pertama, si arah panah ini juga udah kelihatan ya karena dia dirotasi gitu. Berarti arah panahnya ini, kalau yang tadinya dia seperti ini, dirotasi 90 derajat jadi gini gitu kan ya. Terus jadi ke bawah. Kalau dirotasi lagi, pastilah ke kanan gitu. Yang ke kanan itu cuman di A. Tapi kita lihat juga nih, untuk gambar lainnya. Kalau misalkan dia terus dirotasi, yang jadi kuncinya apa nih? Gambar yang ada satu garis ini nih. Pembagi ini sama gambar yang ini. Posisinya nanti karena dia dirotasi, maka dia akan ada di bagian bawah, teman-teman. Dan yang ininya di kanan. Jadi posisinya itu pasti ini ada di sebelah kanannya si gambar yang abu ini gitu. Posisinya kan ya. Jadi si gambar ini yang diagonal ini akan selalu ada di sebelah kanannya yang gambar abu di bawah. Yang E justru kebalik. Posisinya ini terbalik. Tuh. Maka soal nomor 4 pastilah jawabannya yang A, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5, soal terakhir untuk soal figural di video kali ini. Untuk soal nomor 5 ini adalah teman-teman harus mencari gambar yang tidak sama ya dengan gambar yang lainnya antara gambar A, B, C, D, dan E. Nah, kita
lihat dulu ke gambar A. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman pertama fokus adalah di lingkaran ini, teman-teman. Yang dilihat apa? Jumlah lingkaran ini. Pertama di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti kalau ditambah jadi ada 3 lingkaran. Kita lihat ada 1, 2, 3. Lalu ada 2 yang putih, 1 yang hitam. Berarti yang ini adanya perubahan ya. Kalau di gambar sebelumnya hitam, di sininya jadi putih. Tapi gambar kedua ini tetap hitam. Lalu bintang. Yang tadinya bintangnya 2, di sini jadi ada 1 bintang. Berarti ada pengurangan kalau kita melihat gambar yang A. Terus kita lihat gambar yang B. Gambar B, jumlah titiknya itu untuk gambar pertama ada 3, gambar kedua ada 1. Lalu yang C, gambar pertama ada 3, gambar keduanya ada 1. Yang D, gambar pertama ada 2, gambar keduanya ada 2 juga. Gambar E ada 2, yang ini juga ada 2. Nah, dari gambar A, B, C, D, E, menurut teman-teman, nih, dengan clue ini, jawaban yang benar yang mana ya? Apakah yang A yang berbeda, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E ya? Teman-teman bisa tulis jawabannya di komentar. Dan itu dia untuk pembahasan 5 soal dan trik menjawab soal untuk soal figural. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan tunggu video pembahasan lainnya seputar latihan soal untuk persiapan tes TIU SKD CPNS tahun 2024 lainnya. Thank you udah nonton, dan dadah!